Oh, hello everyone, di sini Ali Alexander. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan beberapa emiten atau watchlist yang bisa kalian masukkan ke dalam watchlist kalian sebagai referensi dari saham-saham yang mungkin saja berpotensi untuk naik dan kita bisa tunggangi atau ikut gitu di dalamnya. Tapi sebelum jauh lebih daripada itu, teman-teman harus memperhatikan bahwa keputusan beli, keputusan jual itu ada di tangan teman-teman. Di sini hanya membagikan suatu analisa dari suatu saham yang dilihat melalui teknikal pada sesi ini. Sebelumnya kita sering bahas mengenai saham-saham IPO di video-video yang sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan hanya fokus terhadap saham-saham yang menarik yang bisa dilihat sejak dari teknikalnya itu sendiri. So, kita mulai aja langsung. Nah, di sini saya sendiri itu melihat ada beberapa emiten yang menarik ya, teman-teman. Tapi sebelum ke sana, teman-teman harus tahu bahwa ada satu hal yang memang saat ini itu menarik untuk kita perhatikan. Apa? Yaitu gold price ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman baca tentang keuangan, ekonomi, dan update market lainnya, kalian bakal bisa menemukan bahwa saat ini harga emas itu terus naik terus, teman-teman. Dan kemarin baru aja sore tadi atau kemarin itu mencapai all time high-nya, teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat secara analisis teknikal saat ini ya, teman-teman, bahwa si gold ini itu sangat menarik ya, teman-teman, karena di sini kita bisa lihat bahwa bukan emiten ya, teman-teman, SAUUSD yang menjadi salah satu patokan dalam melihat harga tren emas itu berada posisi uptrend tentunya. Terus yang kedua itu kalau misalnya kita lihat dari pattern ini itu mirip yang namanya dengan pattern handle ya, teman-teman, cup ya, teman-teman, cup ya lebih tepatnya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini potensi untuk kenaikannya itu bisa jauh lebih tinggi, teman-teman. Tapi itu hanya didasarkan pada analisis teknikal ya, teman-teman. Tapi kalau secara faktanya itu harus kita lihat data-datanya bagaimana. Karena pergerakan emas itu biasanya dikarenakan ada satu ekonomi yang buruk gitu ya, teman-teman. Ekonomi buruk, harga emas meningkat ya, teman-teman. Jadi kalau dan begitupun sebaliknya, ketika ekonominya baik-baik saja, emas biasanya cenderung turun ya, teman-teman. Nah, eh, atau rounding bottom technical gitu ya, teman. Nah, kalau misalnya kita lihat, teman-teman, bahwa potensinya dia itu kita lihat bahwa si emas ini membuat rounding bottom ya, teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat, bisa kita asumsikan bahwa ini akan membuat yang namanya rounding bottom ya, teman-teman. Jadi ya saat ini emas cukup menarik ya, teman-teman. Jadi kita lihat bahwa ini merupakan mungkin saja bisa menjadi tema untuk kita berinvestasi ya, teman-teman. Karena secara kita lihat top down, pertama emas ada berita-berita yang mengatakan bahwa emas yang terus naik, terus kita juga confirm dari segi analisis teknikal bahwa emas itu menarik ya, teman-teman. So di sini ada beberapa emiten yang emang berkaitan dengan emas ya, teman-teman, yang emang bisa kita pantau ya, teman-teman. Nah, pertama saya sendiri itu melihat bahwa saham Indi yang salah satunya, walaupun memang ada batubara dan yang lainnya, tapi ya, teman-teman, kalau misalnya kita bisa lihat lebih detail dan kalau teman-teman pelajari itu mereka punya cadangan emas, eksplorasi emas ya, teman-teman. Dan walaupun emasnya nggak begitu banyak ya, teman-teman, cuman emiten yang punya exposure terhadap emas itu mendapat inflow ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat juga dari segi analisis teknikal ini cukup menarik ya, teman-teman, karena setiap ada kenaikan itu kenaikan dari harga sahamnya diiringi dengan volume juga ya, teman-teman. Jadi dan saat ini, teman-teman, ketika dia naik, dia turunnya hanya dengan volume yang rendah. Dan saat ini teman-teman, posisinya itu memang merasa kurang enak ya, teman-teman. Cuman
teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalnya dia bisa retrace ke area 2090, 2140 itu bisa menjadi acuan teman-teman untuk mempertimbangkan untuk mengambil posisi entry ya teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman menunggu untuk breakout juga tidak masalah di sini gitu ya teman-teman, karena posisinya sangat menarik. Jadi kesimpulan untuk saham Indi itu menurut saya cukup menarik karena ketika dia meningkat harga sahamnya diikuti dengan volume yang yang tinggi. Namun ketika dia koreksi hanya diikuti dengan volume yang rendah yang menandakan ada akumulasi di daerah tersebut teman-teman. Nah, selain daripada itu ada beberapa emiten lainnya yang menurut saya cukup menarik ya teman-teman. Pertama, yang kedua adalah Bumi ya teman-teman. Walaupun Bumi, ini tanda 0,9% itu tandanya saya sudah masuk ya teman-teman. Jadi saya punya average kurang lebih di angka 370-an kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi saya masuk ke Bumi itu karena melihat dari volume transaksi ya teman-teman. Jadi kita lihat bahwa ketika dia naik diikuti dengan volume yang tinggi, ketika dia koreksi hanya diikuti dengan volume yang rendah ya teman-teman. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa Bumi sangat menarik itu untuk diakumulasi gitu kan, untuk kita beli. Kenapa ya? Karena alasan utama dari apa yang saya katakan sebelumnya, yaitu ketika naik dia diikuti dengan volume yang tinggi dan ketika turun dia hanya diikuti dengan volume yang rendah, dan ini menandakan bahwa sahamnya sedang diakumulasi ya teman-teman. Jadi bisa untuk kalian beli mungkin ketika nanti koreksi bisa dapat di angka 380, itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kalian pertimbangan untuk beli gitu ya teman-teman. Dan tentunya kalau misalnya kita menggunakan analisis teknikal, kalian juga bisa lihat melalui support and resistance. Tapi kalau saya biasanya saya padukan juga dengan volume ya teman-teman. Kalau misalnya ketika turun diikuti dengan volume yang begitu tinggi gitu ya, nah itu menjadi salah satu sign warning yang harus diperhatikan teman-teman. Oke. Terus kita selanjutnya yang terakhir teman-teman yang saya temui itu cukup menarik, itu adalah saham energi ya teman-teman. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah saya ungkapkan di 2 saham sebelumnya, itu mengenai saham-saham yang menarik itu kita lihat dari teknikalnya juga ya teman-teman. Di sini energi juga demikian teman-teman. Ketika dia meningkat, dia diikuti dengan volume yang begitu tinggi, dan ketika dia turun itu diikuti dengan volume yang begitu rendah teman-teman. Dan ini tandanya ada yang mengakumulasi teman-teman, dan ini merupakan sign yang bagus untuk kita berinvestasi atau untuk trading di saham-saham yang seperti ini. Kenapa? Karena di sini posisinya ada banyak buyer yang beli gitu kan, sedangkan yang jual begitu rendah, yang mana ditunjukkan dari volume ketika dia naik dan turun sangat menarik ya teman-teman. Di sini untuk energi itu kalau misalnya dikasih koreksi di angka 1370 hingga 1425 mungkin bisa dipertimbangkan untuk kalian buy gitu kan teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman bisa disimpulkan ya teman-teman, untuk saham dari weekly saham dalam 1 minggu ke depan itu kalian bisa melihat saham energi, Bumi, dan juga Indi. Itu merupakan salah satu 3 watchlist yang saya pantau untuk 1 minggu ini. Nah, untuk evaluasinya akan saya adakan setiap semingguan teman-teman. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman untuk bertrading teman-teman di bursa kita, dan kalau misalnya rugi atau untung, teman-teman ya nikmati. Oleh karenanya keputusan jual dan keputusan beli itu ada di tangan kalian, dan saya menegaskan untuk video kali ini disclaimer on, semua keputusan ada dari kalian, dan saya hanya membagikan apa yang saya ketahui melalui teknikal ya teman-teman. Selebihnya kalian bisa pertimbangin untuk kalian cek ulang teman-teman. Oke, gitu aja. Thank you. See you buat the next episode ya teman-teman. Nah, ini merupakan episode yang pertama.